Saya sudah bersama kolega saya, seorang pakar ilmu hadis, dokter muda, ketua jurusan adab di lingkungan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN 1 Tulungagung. Kita bersama Dr. Rizko Ahmadi, LCMA. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ahmad. Mas Rizko, kabar baik ya? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga Pak Ahmad juga baik. Mas Rizko ini diberi amanat mengelola jurusan adab. Betul. Tapi konsentrasi keilmuannya adalah studi hadis. Hadis. Karena itu waktu saya berbincang dengan Kaprodi Hadis, Pak Sultan gitu, setiap saya meminta siapa pakar hadis yang bisa diajak ngobrol, itu selalu merekomendasikan nama Pak Rizko Ahmadi. Kita pasti akan membincang hal ihwal hadis ya, tetapi sebelum itu bagi yang belum familiar, Mas Rizko Ahmadi ini salah satu kekayaan UIN 1 Tulungagung ya. Beliau konsentrasi keilmuannya adalah studi hadis sufistik. Itu dibuktikan melalui karya disertasi beliau yang sudah dipublikasi. Orkestrasi Hadis Sufi. Ini merupakan karya tahun berapa? 2023. 2003. Kalau disertasinya 2020. 2020. Oke. Sudah 3 tahun ya. Iya, Usia disertasi ini ya. Tapi respon pembaca gimana di lingkungan akademik? Langsung direspon oleh termasuk yang menggagas resepsi Quran. Pak Rafiq. Ya. Kemudian ya masih banyak kritik Pak Ahmad. Kritiknya ya seperti yang saya lontarkan di obrolan awal tadi, bahwa masih ada ruang di mana belum tegas untuk mengatakan ini satu disiplin ilmu sendiri atau tidak. Yang sebetulnya penelitian ini berangkatnya adalah dari multiple paradigma ganda saya kira dalam istilah saya yang sederhana, karena tidak ansih hadis, tidak juga tasawuf, tapi juga saya menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain. Saya katakanlah misalkan berbicara masyarakat tarekat ini mengatakan ini bukan hadis, tapi kemudian saya tetap mengatakan ini hadis karena menggunakan paradigma, katakanlah meminjam teorinya Talal Asad misalnya dalam antropologi itu ada tradisi diskursif yang mengatakan ya berkembang. Tapi kemudian dibantah Pak Hol, karena pada saat ujian pun dibantah. Kalau hadis di bawah situ nanti kemana-mana. Karena ada banyak yang tidak bisa diterima sebagai suatu hadis. Sementara ini adalah satu hal yang sebetulnya sudah pakem dalam istilah hadis. Gitu. Tapi saya tetap mengatakan ini based on subjek dalam arti ini adalah informan kunci yang mengatakan bahwa ini kami meyakini ini hadis, ada proses transmisi yang kami peroleh dan kami yakini dan disandarkan pada teks-teks yang lain yang dianggap sebagai hadis. Gitu. Tahan dulu. Ya. Malah ke situ ya. Karena banyak sekali variabel ya yang ada variabel yang perlu ditindaklanjuti. Tapi yang terpenting saya sebenarnya ingin memulainya dari karya ini. Mas Rizko bilang bahwa ada pendekatan paradigma ganda. Paradigma ganda itu apa dan kebutuhannya apa untuk studi hadis? Jadi saya teringat teman-teman dari Jogja itu ketika menteorisasikan resepsi hadis. Resepsi hadis. Itu resepsi itu penerimaan bahwa teks diterima oleh publik, oleh masyarakat. Itu dalam wujud ekspresi yang bermacam-macam. Artikulasinya macam-macam. Kemudian saya terpikir kalau memang masih mau menggunakan nomenklatur hadis, maka hadis gak boleh hilang dalam bentuk teks. Maka seorang peneliti harus melakukan refleksi atas teks apa yang sebetulnya menginspirasi masyarakat itu melakukan atau beraktivitas yang menyandarkan sebagai suatu hadis Nabi. Katakanlah ada tradisi A, Pak Hol. Ini sebetulnya ada sandarnya dari Nabi. Tapi sebetulnya kalau dilihat secara normatif tidak terlihat gitu. Maka kemudian saya terpikir, kayaknya nggak bisa dong kalau dilihat dari satu sudut pandang teks saja, interpretasi teks gitu. Karena basisnya teks, tapi harus berbasis pada bagaimana pengalaman masyarakat menerima itu gitu. Berarti setidaknya ada 2 faktor nih. Minimal itu. Teks hadis itu sendiri dan bagaimana dia diserap oleh masyarakat.
Sehingga untuk meriset atau melakukan riset kontemporer terhadap hadis itu tidak cukup teksnya saja. Dalam konteks wacana tadi itu, Wacana katakanlah quote and quote living hadis atau resepsi hadis atau apapun itu yang berkaitan dengan domain bahwa masyarakat itu penting untuk diungkap pengalamannya, masyarakat penting untuk dieksplorasi apa yang diyakini, dan itu sebagai satu, katakanlah sebagai pengetahuan bagi mereka. Nah, kayaknya ini mungkin Pak Hul lebih tahu tentang ini ya, mungkin lebih dekat ke antropologi saya kira dibandingkan yang pertama. Dengan begitu resepsi itu. Model riset yang dilakukan oleh Mas Rizko ini, terutama juga perkembangan studi hadis kontemporer, itu selalu mengandaikan adanya interdisipliner. Mengutip pandangan Prof. Amin, Prof. Amin Abdullah, dalam satu pernyataan, kalau memang inginnya hadis itu berkembang wacananya, nggak monodisiplin dong. Tetap memperhatikan atau menghargai tradisi klasik itu, tapi juga adaptif terhadap berbagai pendekatan. Pendekatan yang dimaksud tentu diantaranya adalah pendekatan kontemporer, sosiologi, antropologi, filsafat. Karena ada hermeneutika hadis gitu. Yang itu sebetulnya banyak juga yang mempertanyakan apakah itu relate atau tidak. Gitu. Kan soal label nama saja. Berarti bisa dikatakan bahwa studi hadis kontemporer itu cenderung meninggalkan model mono studi itu ya, Mas Rizko. Untuk tidak mensimplifikasi Pak Hol, bahwa sebetulnya sebelum masuk ke situ, sebetulnya untuk membuat payung diskusi ini bahwa kajian hadis itu tidak lepas dari dua hal. Satu, otoritas, yang kedua adalah otentisitas tadi itu. Otoritas dan otentisitas. Otentisitas berkaitan dengan seberapa valid, otentik teks hadis itu. Kemudian otentisitas bagaimana kewenangan hadis itu dalam sebagai sumber norma yang kemudian diterima oleh publik, diinterpretasi, dan apakah boleh mengalami transformasi yang begitu dinamis. Katakanlah Nabi itu apakah benar sosok Nabi itu dia memiliki pribadi yang tunggal, memiliki keputusan untuk apapun, ataukah Nabi itu bisa dipecah-pecah? Urusan agama, urusan negara, urusan keluarga, urusan yang sifatnya basyariah atau kemanusiaan, apakah boleh? Itu menjadi perdebatan tentang otoritas. Otoritas itu. Maka ada yang terbelah menjadi, ada yang menganggapnya otoritasnya total, ada yang eklektik, ada dipilih-pilih. Fazlur Rahman, kemudian ada tokoh-tokoh seperti Syah Waliullah Dihlawi misalkan, atau kemudian ada tokoh misalkan Mahmud Shaltut misalkan juga. Ya sebetulnya Nabi itu boleh jadi dalam konteks tertentu ya antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu untuk urusan duniamu, tidak semuanya itu harus bersumber pada apa yang dicontohkan oleh Tapi ini tidak semua sepakat akan pernyataan itu. Nah, sampai kepada situ, kemudian itu kan larinya adalah kepada interpretasi, Pak Hol. Jadi selain ada otoritas, ada otentisitas, maka kalau dilihat dari objek material kajian hadis itu ada dua hal juga. Ada sanad, ada matan. Ada matan. Sanad ini adalah transmitter yang mentransmisikan hadis. Jadi mulai dari era Nabi hingga era Mukharrij, yaitu pada eranya ketika Bukhari Muslim dikanon, dibuat dikanonisasi. Kemudian matan adalah konten. Konten inilah apa yang sebetulnya mengisyaratkan pesan apa untuk umat. Karena menarik, kajian matan ini menjadi perhatian publik karena secara tidak langsung menurut beberapa pakar, Al-Quran boleh jadi memang otoritasnya melampaui hadis. Al-Quran boleh jadi melampaui hadis. Tetapi dalam praktek keseharian, interpretasi bagaimana menjelaskan praktek beribadah dan lain-lain itu justru hadis yang terlihat otoritatif karena lebih banyak berbicara banyak hal. Sholat itu detail dalam hadis. Sholat itu detail dalam hadis ya. Dan lain-lain lah, dalam muamalah dan sebagainya. Sehingga
tidak salah. Kemudian kalau pandangan Aisyah Musa mengatakan bahwa hadis as scripture, hadis sebagai kitab suci, gitu. Siapa Nah, tadi tokoh yang disebut? Aisyah Y Musa kalau tidak salah. Aisyah Y. Musa, termasuk Hadis penstudi hadis kontemporer ya beliau? kontemporer. Buku ini diterbitkan oleh Palgrave kalau nggak salah. Palgrave. Intinya adalah ada suatu pandangan akademik hadis sebagai suatu teks suci. Teks suci. Berarti di dalam proses penyerapan dan proses pembakuannya, mengkanonisasikannya, ada selalu elemen-elemen menjadikan hadis itu sebagai suatu kitab suci. Iya Pak, secara nggak langsung begitu. Oke. Karena wujud teksnya dipertahankan. Maka cara mendekatinya pun secara akademik seperti mendekati suatu teks. Bisa jadi begitu. Suci. Misalkan dalam teori resepsi, Ya. bukan resepsi ya, bisa resepsi atau living lah ya, Ya. mengatakan di suatu masyarakat tertentu posisi hadis itu juga disakralkan. Tidak hanya Al-Quran yang dibaca indah gitu. Oke. Tidak hanya Al-Quran yang ditempatkan di tempat mulia, hadis juga ditempatkan di tempat mulia. Yang baru saja dilaksanakan, misalkan kan tasmi' Sahih Bukhari. Oke. Mendengarkan bersama-sama Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dibacakan, kemudian didengarkan oleh audiens Ya. dengan harapan banyak hal. Seperti tergantung layaknya masing-masing. pengajian Al-Quran gitu ya? Bisa jadi begitu. Ya. Misalkan untuk mengharapkan berkah, Oke. kemudian menyambung sanad. Ini masih terjadi Pak. Menyambung Di era hari sanad. ini juga Iya, masih ada. iya. Jadi hadis itu dibacakan, literal, dibaca mulai sanad hingga matan, didengarkan. Oke. Nanti barang siapa yang mendengarkan, dia bisa mengklaim bahwa saya mendapatkan sanad dari siapa yang membacakan itu. Oke. Tidak ada sanad yang sampai turun temurun dari masa hingga hari ini. Itu bukti bahwa Ya. sebegitu sakralnya hadis Nabi itu dalam konteks dikanonisasi dalam bentuk kanon itu. Dalam bentuk dia dipahami sebagai suatu skrip Skrip ya. dan bagaimana diterima oleh suatu kelompok masyarakat Iya. yang mendaku atau mengklaim memiliki hubungan sanad langsung Betul. kepada Nabi. Betul. Itu lazim terjadi hanya di lingkungan kelompok-kelompok tarekat sufistik atau kelompok-kelompok di luar itu juga mungkin seperti itu. Ada kecenderungan yang sama. Justru itu tidak banyak terjadi di tradisi sufistik Pak Akhwal. Oke. Tapi di majority Sunni. Oh, di Mayoritas Sunni begitu. Mayoritas Sunni itu ya mereka memegangi itu. Ya. Bahwa transmisi itu dipertahankan. Kalau sufistik dalam pandangan saya ya sedikit agak inklusif dia. Karena ada proses transmisi melalui kasyaf. Melalui kasyaf. Yang namanya riwayah berzakhiyah. Riwayah Berzah melalui Iya, iya. batin gitu. Anggapnya seseorang itu bisa menerima sesuatu. menerima riwayat itu Dalam keadaan yang mungkin berbeda dalam sebagaimana zahir begini, dalam kondisi spiritualitas yang tinggi. spiritualitas yang nyambung gitu Nyambung. Misalkan ada satu case, misalkan seorang Ya. tokoh ulama, ini cerita dari Prof. Agil misalkan mengatakan ketika ada Profesor siapa ini? Profesor Said Agil Munawar. Saya Agil Munawar. Ketika ada suatu hadis Ya. yang tidak diketahui apakah sahih atau tidak, Oke. maka Ya. dia akan mencari tahu. Dari mana tahunya? Melalui mimpi. Oke. Bertemu dengan Nabi. Nah ini Bertemu langsung dengan Rasulullah. Iya, bertemu dengan Nabi. Karena ada satu hadis Nabi yang diklaim bahwa ini bisa menjustifikasi ini. Barang siapa yang bertemu Nabi, nggak mungkin itu sebagai Oke. jelmaan. Pertemuan dari yang lain, Yang lain. jelmaan Nabi. Iya. Tapi juga ada perdebatan soal itu. Iya. Tapi ini perspektif Sufi. Nah, Oke. kalau yang tadi tradisi itu Iya. sebetulnya malah tidak dalam tradisi tasawuf. Itu Justru mayoritas Sunni ya tradisi begitu. Jadi baik dari lingkungan kelompok sufistik tasawuf maupun mayoritas Sunni, sebenarnya ada kadar yang sama ya di dalam memposisikan Sama, hadis Pak. sebagai Betul. teks suci ya. Teks suci. Nah, itu adalah suatu kenyataan yang berkembang di masyarakat. Betul. Oke. Sekarang kita tarik fenomena atau gejala itu di dalam tradisi scholar ya, tradisi akademik, tradisi kajian ya. Mas Rizko, menurut pandangan Mas Rizko yang sudah lama berkecimpung soal ini, metode-metode klasik studi hadis itu sampai di tahap ini, apakah masih kontekstual? Apakah masih memadai? Dan dalam konteks apa dia bisa digunakan dan menjadi pijakan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan
mencari peluang terbaik di dalam pengembangan metodologis untuk mahasiswa dan sarjana. Ini obrolan ini sangat terkait dengan kritik ya yang berkembang di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, bahwa studi hadis itu dianggap sebagai studi yang tidak berkembang. Iya, betul. Satu itu juga dianggap sebagai prodi yang stuck, tidak mengalami suatu perluasan pendalaman gitu ya, karena problem metodologi. Seandainya ada tawaran juga dia tidak lepas dari segenap pro kontranya ya. Dianggap misalnya tawaran tadi Mas Rizkos sepintas lalu membincang tentang penerimaan penyerapan hadis, lalu betul. ada kemungkinan bahwa penerapan atau melihat bagaimana studi hadis diterima dalam masyarakat itu adalah suatu yang urgen yang harus segera distudi menjadi living hadis dan seterusnya. Tapi kan ada pro kontra sendiri di lingkungan PTKIN atau perguruan tinggi agama Islam terkait itu. Nah, kita mulai dari soal metode studi hadis yang tradisional. Dalam perkembangannya, apakah itu sudah finish? Apakah upaya-upaya melacak dua domain penting studi hadis, ya, sanadnya dan matanya, itu apakah merupakan sesuatu yang sudah selesai? Sehingga seandainya ada mahasiswa hadis yang melakukan riset terhadap suatu hadis, baik riset sanadnya atau matanya, itu dianggap hanya mengulang saja apa yang sudah dilakukan oleh para penstudi hadis sebelumnya ya. Sejauh mana itu? Jadi kenapa wacana atau asumsi itu muncul? Karena memang disadari atau tidak, ya, gerbong besar yang mengatakan bahwa atau yang mewacanakan bahwa metodologi dalam meneliti hadis itu sudah final ketika dia dalam bentuk mustalah, ilmu diroyah, atau dalam konteks hadis sudah terdokumentasi dalam bentuk kanon, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dianggapnya ya sudah selesai. Sudah selesai. Dianggap. Karena begini, misalkan apa yang ada dalam Sahih Bukhari, apa yang ada dalam Sahih Muslim, tidak dipertanyakan lagi, Pak Khot. Dan hingga hari ini ada tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sudah dalam proses seleksi yang begitu ketat yang dilakukan oleh kedua ahli hadis ini. Gitu. Tapi di luar itu ada juga yang mencoba untuk mewacanakan dan membongkar, menawarkan berbagai pendekatan yang lain. Artinya kalau tetap seperti ini boleh jadi ya, saya tidak begitu menguasai detail tentang hal itu. Boleh jadi memang benar apa yang dikatakan Pak Aful tadi, akan ada hanya pengulangan. Misalkan case yang spesifik, misalkan tahrij hadis. Tahrij hadis itu ya mencari hadis dari mana sumbernya, ada di kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ya kalau ini apalagi hari ini sudah ada berbagai metode yang mudah, maka selesai itu. Kalau saya mengatakan tahrij hadis itu bukan salah satu proses penelitian, tapi bagi saya tahrij hadis itu sudah inherent bagi siapa yang mengkaji hadis. Jadi bukan itu sudah syarat bagi saya, Pak Hol. Inherent ya. Inherent. Itu belum lagi yang pakai pendekatan dating ya, pendekatan sejarah. Itu ini masih pakai sudut pandang tradisionalis yang bahwa mustalah hadis sudah berbicara banyak. Ada ilmu rijal namanya Pak Hol, ada jarh wa ta'dil, ada ilmu ruwat. Jadi ngomongin tentang bagaimana sih verifikasi Pak Akhol itu sama enggak dengan Akhol Firdaus sama Firdaus Akhol. Itu sudah ada yang sudah mendiskusikan banyak hal tentang hal itu. Ada nama dibalik, apakah bertemu atau tidak, sebetulnya dalam kajian hadis sudah diungkap itu. Makanya bagi mereka yang berpedoman pada ini, selesai menggunakan metode ini akan ketemu. Nah kemudianlah pandangan-pandangan baru itu muncul karena sebetulnya itu tidak memuaskan dahaga dari berbagai celah-celah yang masih mungkin bisa dikaji. Contohnya kenapa ada dalam hadis dalam kitab tertentu kok masih terkesan kontradiktif, misalkan. Kenapa hadisnya kok matannya berbeda, matan teksnya kok berbeda-beda, sementara ini harusnya kan
Kalau memang dijaga transmisi riwayatannya kan akan tetap sama begitu. Oke. Maka perlu diverifikasi ulang mereka yang skeptis kemudian hadir dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, Baik. menggunakan pendekatan sejarah, dilihat apa iyo ini misalkan benar-benar bersumber dari suatu fakta historis yang beneran, Baik, tidak baik. pakai tradisionalis itu. Berarti yang pertama-tama yang perlu saya tindak lanjuti, Mas Rizko, ada suatu kesadaran di lingkungan masyarakat Islam, termasuk di lingkungan masyarakat akademik, bahwa upaya kodifikasi hadis yang dilakukan oleh para ahli pendahulu itu dianggap sudah selesai. Sudah selesai. Itu juga. Itu besar Pak yang punya pandangan seperti itu. Oke, itu sejalan dengan suksesnya kodifikasi ya. Suksesnya kodifikasi. Pada generasi abad berapa itu Pak? Ya tiga Abad 3 Masehi ya. 3 Masehi. Dengan Akhir 3 Masehi. Oke. Bukan Masehi, Hijriah. Sorry. Ya Hijriah, bukan Hijriah. Masehi, Hijriah, sorry. Oke. Bukan Masehi. Hijriah. Generasi 2, 3 Hijriah itu dianggap sebagai generasi emas ya. Iya. Generasi emas dalam arti pengkodifikasian hadis. Kalau Pengkodifikasian, istilah ya. hadis generasi emas itu adalah sahabat. Oke. Oke. Dalam pengertian kodifikasi. Kodifikasi. Nah, sesudah periode itu, maka ada pandangan umum di lingkungan komunitas muslim bahwa kodifikasi sudah selesai. Selesai. Tidak perlu lagi ada upaya yang mempertanyakan sanad, mempertanyakan Betul. matan dan seterusnya. Jadi kalau mau mengambil norma hadis dari hadis ya ambil aja tuh dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Atau Sahih kitab, Muslim, atau kanon kitab yang lain ya. Gitu. Oke. Itu pandangan itu sangat memberi pengaruh nuansa akademik enggak? Nuansa akademik dalam Pengertian spirit riset hadis. Oh, berpotensi untuk diteliti lebih lanjut. Bukan memberikan suatu sikap mental intelektual di masyarakat akademik bahwa studi hadis ya tinggal mengulang apa yang sudah dilakukan. Itu secara nggak langsung begitu Pak Akhwal. Makanya kan yang berpedoman pada ini pada akhirnya ya kelihatan waduh kayak sudah berhenti tuh di situ. Oke. Makanya kemudian kenapa sih mengkaji kembali dalam arti bukan meragukan. Ya. Ya kita ini akademisi sekaligus orang yang beriman itu kadang dilema gitu ya. Ya. Tapi bagi saya, menurut saya juga tidak salah kalau kita mengkaji lebih dalam lagi soal itu. Oke. Ihtiyat para ulama untuk menghadirkan hadis-hadis dalam bentuk kanon yang sebutlah dia otoritatif, tidak menutup kesempatan untuk mengkaji lebih jauh. Gitu. Oke. Saya kasih satu pernyataan yang sempat saya peroleh dari guru saya itu saat melakukan bimbingan ini. Kenapa sih terjadi? Siapa guru ini? Pak Harisuddin Akib, pembimbing saya lebih. Oke, Pak Haris ya. Pak Haris. Kenapa sih kajian hadis atau sebutlah ya dalam konteks ini adalah studi hadis pada komunitas tertentu itu atau kajian hadis secara lebih umum, kenapa seperti terbatas pada kelompok tertentu saja? Karena seperti ada yang mengotorisasi nih Pak. Ahli hadis itu punya kekuatan yang besar. Kenapa tidak begitu muncul tradisi hadis yang bersumber dari Syiah? Tidak muncul? Ya muncul, tapi tidak semasif yang Sunni, Pak. Ya Sunni ini kuat gitu. Syiah itu juga ada. Bagi Pak Haris harusnya tidak hanya kumpulan hadis Sunni, ada kumpulan hadis Syiah, ada kumpulan hadis Sufi. Ada tiga ya? Iya, boleh jadi gitu. Mungkin ada yang lain-lain. Kalau saya melihat lagi, ada kumpulan hadis dari Ibadi. Ibadi itu kalau nggak salah ini kelompok dia moderate Khawarij. Moderat Khawarij. Nanti mungkin bisa dieksplor lebih jauh. Oke. Saya juga belum fokus soal itu, tapi saya menemukan beberapa penelitian tentang itu. Itu kalau nggak salah besarnya di Oman. Khawarij itu identik mereka itu sangat lebih terkesan fundamental kan. Betul. Tapi ternyata faktanya ada yang layer moderatnya. Dan ini punya kumpulan hadis tuh. Oke. Punya kumpulan hadis menjadi norma mereka beribadah, Pak. Nah, untuk kelompok Ibadi ini. Untuk kelompok Ibadi. Nah, belum yang lain-lain. Artinya dari sini bayangan saya apakah itu adalah bagian dari potensi bahwa hadis-hadis itu sebetulnya boleh jadi masih ada di dalam kumpulan-kumpulan para pembawa riwayat-riwayat yang lain yang tidak termaktub oleh firqah yang lain. Firqah yang lain. Karena memang sempat terjadi berbagai dinamika politik dan lain sebagainya kan di awal-awal Islam. Kutubus Sittah itu cenderung Sunni ya?
cenderung Sunni, tapi menurut beberapa penelitian Ya. sebetulnya yang Sahih Bukhari Muslim itu Ya. ya di dalamnya sebetulnya itu multi ideologi Pak ya. Sesungguhnya. Bila madzhab lah, bila madzhab sebetulnya karena faktanya memang di dalamnya ada periwayat yang bukan Sunni saja. Oke. Ada Khawarij, ada kayak gitu-gitulah Pak. Ada periwayat itu penelitian ditemukan yang itu. Oke miliknya Dr. Amrullah di Win Sunan Ampel kalau nggak salah meneliti tentang Ya. itu. Jadi kalau diteliti detail ya, Ya. perawi-perawi dalam perawi hadis dalam kitab-kitab itu, Iya. sebetulnya mereka tidak diwarnai oleh satu Firqah yang tunggal ya. tentu saja, madhab tentu saja. Tetapi tentu ada kritik bahwa kelompok Syi'i memiliki kumpulan hadis tersendiri. Betul, betul. Seperti saya baru tahu bahwa kelompok Ibadi juga misalnya memiliki Iya. kumpulan hadis Hadis tersendiri. Nah, menurut pandangan sebelum kita jauh ya, Oke. menurut pandangan Mas Rizko, hadis terutama yang begitu mapan di lingkungan Sunni seperti yang kita ketahui ya, kita sebut saja Sunni Indonesia lah, ya, Sunni Indonesia. yang cenderung kiblatnya ke Kutubus Hitam misalnya ya, Ya, ya. itu by nature atau memang ada kekuatan politik yang memungkinkannya tidak mungkin bertemu dan mengakses kodifikasi hadis dari firqah atau madhab yang lain. Saya pikir Misalnya dalam kasus Iya, Syi'i iya. misalnya. Iya. Mungkin itu kalau analisis itu kayaknya mungkin bisa dikaitkan dengan transnasional ideologi mungkin Pak Ahol. Transnasional ideologi. Atau Gimana itu? tradisi pesantren dan sebagainya itu. Mau nggak mau kan kita terpengaruh juga bahwa alumni-alumni yang ke Timur Tengah Iya, 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 itu iya, atau iya. mungkin jaringan ulama-ulama Jaringan itu, ulama. Nusantara dan Timur Tengah itu Iya, 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 iya. jaringan Mekah Jawi itu ya begitu kuat sekali kemudian membawa Bagaimana hadis ditransmisikan dari sumbernya Betul, ke betul. Jawa ya? iya melalui para agen-agen itu, melalui para kiai-kiai atau mereka tokoh-tokoh itu yang kemudian dan seperti tadi itu tradisi memperdengarkan hadis Iya. menyambungkan sanad itu kan terjadi bahkan hingga hari ini dalam warna dan corak yang baru Yang beragam. artinya dahulu jauh lebih terlihat dugaan Oke, saya oke. jauh terlihat sehingga ketika kenapa terlihat dominan Ya. ya karena itu sudah ada seperti ya pengaruh yang begitu kuat yang menjadikan masyarakat Indonesia terkesan seperti itu Oke. gitu. Mas Rizko, ini saya itu wawancara kali ini agak berbeda. Karena saya awam sekali di studi ini ya. Maka pertanyaan-pertanyaan saya pastilah sangat fondasional, sangat dasar, sangat menggambarkan representasi keawaman saya. Nah, sesudah tahap kodifikasi, proses pemapanan dilakukan dan diserap, diterima, membentuk suatu tata kehidupan beragama, menjadikannya hadis hidup sebagai suatu teks suci dan Suci, seterusnya. ya. Dalam tradisi akademik, kapan momentum ini mendapat perlawanan digedor-gedor oleh suatu arus kritisisme di lingkungan akademik, baik di dalam dunia Islam maupun di Betul, betul. studi kontemporer? Persisnya kalau tahun saya tidak tahu ya, tapi yang paling untuk mengidentifikasi itu ya diantaranya lahirlah para mujaddid Mujaddid, pembaharu pembaharu. Islam yang dari Tunisia, mungkin dari Mesir. Oke. Misalkan mereka mencoba bukan membongkar lah, menawarkan kembali pembacaan ulang gitu. Yang paling ramai kalau konteks ini Pak Akmal yang menarik adalah topik Quran alone. Quran alone. Al-Quran wahdah. Oke. Kenapa itu bisa hadir? Ya. Quran alone itu adalah satu pemikiran dan bahkan tidak hanya pemikiran tapi sudah menjadi gerakan bahwa sumber norma Islam itu cukup Al-Quran. Atau kita menyebutnya ingkar sunnah kalau Ingkar yang sunnah. populer itu. Nah itu sebetulnya berdasar pada asumsi Ya. bahwa Nabi itu hanya menyampaikan. Oke. Nabi itu menyampaikan. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi itu sebetulnya kalau itu penjelasan Al-Quran ya berarti itu adalah Al-Quran. Gitu. Nah ini Ya, ini ya. saya berbicara ini karena ada kelompok juga tuh ada Oke. ada Ahlul Quran atau sebutannya Quranism. Quranism. Atau mereka menyebut Quran alone. Quran. Ada Ini gerakan dari mana ini? ada banyak Pak di Mesir, ada di India, kemudian di Turki ada tokoh-tokoh, kemudian di Barat. Mereka saya lihat ada background akademik yang
berbeda memang. Oke. Alumni Barat kemudian menggunakan pendekatan kritisism, membaca kembali pakai pendekatan sastra, ya kan, dekonstruksi, misalkan membaca kembali pakai sosiologi dan melihat itu, dan itu ternyata hingga hari ini cukup ramai. Nah, saya kira itu juga menjadi salah satu yang menurut saya berkaitan dengan apa yang Jinan sampaikan tadi, bahwa hadis, jangankan hadis, wong Al-Quran saja direvisi atau dikonstruksi lagi kan, hadis apalagi, karena hadis ini kan banyak sekali di dalamnya ada hadis-hadis yang mungkin antara satu dan yang lain berbeda gitu. Al-Quran Quran Loan itu gejala transnasional berarti ya? Bukan hanya gejala Indonesia, Ingkarus Sunnah itu bukan ya? Tidak, Indonesia malah terpengaruh. Ada Malaysia, ada Qasim Ahmad, ada Adib Yüksel dari Turki kalau tidak salah. Yang sekarang masih hidup itu ada Subhi Mansur yang dari Mesir, tinggal di Inggris atau di Amerika, di Inggris kalau tidak salah. Dan kalau yang awal-awal ya misalkan yang dimention dulu oleh Prof. Abad juga itu Adwa al Sunnah An-Nabawiyah kalau nggak salah bukunya, nanti mungkin bisa dicek kembali ini namanya. Dan beberapa yang bertanya ini berkaitan dengan otentisitas dan otoritas hadis Nabi tadi itu. Gitu. Jadi itu suatu gerakan keagamaan atau gerakan intelektual? Atau keduanya? Sebetulnya gerakan intelektual, tapi secara tidak langsung juga diikuti oleh kelompok masyarakat yang percaya itu. Artinya ya bisa juga dikatakan sebagai gerakan keagamaan. Dalam memang berbeda dengan tradisi Yahudi, ada yang sebutannya karaid gitu, yang tidak percaya akan adanya tradisi oral gitu, tradisi oral gitu. Bedanya adalah dalam Islam tidak dalam bentuk kelompok yang spesifik yang memiliki ideologi khas, kemudian gerakan dan lain sebagainya, tapi setidak-tidaknya ini punya komunitas. Ini punya komunitas. Jadi misalkan secara nggak langsung dia tidak langsung percaya itu apa-apa yang ada dalam hadis. Jadi segala hal apa yang ada dalam hadis, parameternya adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak menjelaskan atau tidak memverifikasi atau berbeda dengan Al-Quran, maka hadisnya dinegasikan. Itu yang ekstrim ya, karena sebetulnya ingkar sunnah itu ada yang seperti yang saya katakan di awal tadi, sebetulnya ada kelompok-kelompok, ada yang hanya sebagian, ada yang total seperti itu. Sebagian maksudnya adalah ya mungkin saja tidak menerima hadis tertentu, tapi menerima hadis yang lain yang statusnya qualified misalkan, ada mutawatir. Itu sebagai gerakan agama dia membentuk komunitas-komunitas, bahkan berdampak sampai ke Asia Tenggara Malaysia, Indonesia itu ada sel-selnya di sini. Tapi sebagai gerakan intelektual, apa kontribusi terpentingnya dalam perkembangan studi hadis? Ada nggak kontribusinya? Kalau dalam pandangan saya yang subjektif ya, memang sebetulnya apa yang dilontarkan oleh mereka secara nggak langsung memang membuka wacana kita. Tapi terkadang dalam sudut pandang saya kok kesannya memang ada kesan pseudosains gitu. Inginnya memberikan wacana baru, melakukan pembongkaran apa yang sudah ada, tapi terkadang juga terjebak juga pada apa yang menjadi worldview Muslim awal. Yang saya maksudkan worldview Muslim awal itu adalah bahwa benar bahwa tradisi intelektualitas dalam konteks ini adalah hadis. Itu di awal mungkin ada hal-hal yang mungkin masih bisa terbuka untuk dikritik, tapi sebetulnya juga ada hal-hal yang mereka itu tidak tergantikan. Tergantikan dalam arti misalkan kita tidak tahu bagaimana ketika seorang pengkritik hadis itu yang awal itu sebetulnya sudah punya metode yang dia runtut, yang sebetulnya tidak hanya mempertahankan ideologi, mempertahankan apa yang diyakini, tapi sebetulnya ada tahapan yang jelas. Tahapan jelas itu artinya misalkan ketika apakah benar ini hadis ini sahih dari matan ataupun sanad. Sebetulnya kalau kita ingin tahu lebih jauh, mereka menjalankan prosedur yang sistematis gitu. Sehingga sebetulnya kalau mau dirut lebih jauh mundur ke belakang, saya benar juga ya bahwa apakah sebutannya dekolonisasi atau yang lain, sebetulnya penghargaan terhadap tradisi warisan sudut pandang tradisionalis itu bagi saya juga tetap penting gitu. Agar kita tidak terjebak pada budaya tertentu yang
secara nggak sadar kita terpengaruh dan tidak menghargai karena Oke. itu. Dengan kata lain, gerakan intelektual Quran alone itu tidak merayakan, tidak mengapresiasi warisan hasanah studi hadis klasik. Hampir tidak. Hampir tidak. Hampir tidak, karena memang pada dasarnya ya sudah mereka tidak percaya terhadap hadis Nabi. Oke. Gitu. Ada yang hanya sebagian-sebagian saja, tapi ada yang levelnya selesai Tolak total. Tolak total. Oke. Kebetulan ini menarik Pak Akmal, Ya. karena saya ini belakangan juga aktif di komunitas itu. Di Di komunitas? Indonesia. Di Indonesia ada Pak. Di Indonesia ini menarik. Ada Ya. kelompok namanya pengikut Nazwar Syamsu. Kalau Pak Akmal pernah membaca Tauhid dan Logika itu. Tauhid dan Seorang Logika. polisi dulu. Oke. Dia seorang polisi yang Ya. rajin menulis, sering diundang di radio-radio dan sebagainya, Ya. dan menawarkan pandangan ini. Saya udah ternyata, wah ini match juga dengan pandangan Deep Yüksel, dengan Subhi Mansur, dengan Quran alone itu yang mengatakan ya, hadis Nabi gak perlu diimani. Hadis Nabi itu ya Al-Quran itu, Nabi itu menjelaskan Al-Quran ketika itu dikirim sebagai hadis, sebagai norma yang lain, malah justru jangan-jangan mendistorsi posisi Nabi versi mereka gitu. Karena mereka Mas Rizko aktif mengikuti perkembangan. saya mengikuti karena dalam rangka Studi, ya? meneliti. Oke, Saya oke. meneliti, saya lihat, oh kayaknya menarik ini. Memang kadang dalam level tertentu agak aneh. Misalkan ada suatu pernyataan Nabi Isa itu sebetulnya tidak diangkat ke langit. Kan nggak jelas langit yang mana. Ya. Versi mereka itu diangkat ke Venus, Pak. Ke Venus. Iya, ada penjelasan akademiknya di situ. Tapi bagi peneliti yang meneliti, ya seperti kata-kata, karena pseudoscience itu sebetulnya. Itu sudah sains. Otak adik maduk gitu. Iya, Karena iya. menjelaskan Pak, ketika berbicara itu dikaitkan dengan penjelasan fisika gitu, penjelasan dan lain sebagainya. Nah itu yang saya bilang, bahwa kemudian dengan mengabaikan tradisi lama, kita terjebak pada interpretasi yang Bisa jatuh ke pseudoscience. pseudoscience, malah kesannya sangat tekstual dan kita terjebak pada ambisi untuk mengoreksi, tapi justru kita sendiri yang salah. Kita Itu saya melihatnya Iya, kayaknya begitu. kita menolak tradisi intelektual yang Iya. datang dari generasi awal. Generasi awal, tradisi Tapi justru alih-alih bersikap kritis, kita terjerembab terjebak. di dalam suatu upaya mengkonstruksi ilmu yang tanpa metode. Nah, selain Quran alone, gerakan-gerakan intelektual yang berdampak atau berkontribusi pada pengayaan atau membuka ruang metodologis bagi studi hadis secara kontemporer itu bisa disebut gerakan apa saja? Atau ditandai oleh hadirnya karya atau tokoh Oke, siapa oke. saja, Mas? Mungkin saya tidak menyebut sebagai gerakan Pak Akmal ya, karena Oke. wacana akademik saya kira lebih pas untuk saya sampaikan. Ya, Seenggaknya ada dua. Ada dua. terkait, hal ini. Ya. Pertama berkaitan dengan tadi itu the live text itu, The teks live yang hidup. text. The live text atau the living hadis tadi itu. living hadis. Living hadis itu, apapun istilahnya, sepakat atau tidak, Ya, hanya ya. untuk menyederhanakan kita Oke, menjelaskan oke, saja baik. bahwa bagaimana hadis itu mempengaruhi masyarakat, komunitas, Ya. kelompok, itu sebetulnya ada fakta yang sebetulnya Tidak bisa bisa kita disangkal. eksplorasi gitu. Ya. Yang apakah benar ada transmisi dan transformasi yang mengalami dinamika yang berubah-ubah? Mungkin itu justru wilayah kajian bagi saya, itu berpeluang dikaji lebih jauh. Ketika itu dinafikan, Ya. saya malah wah ini agak kurang menarik itu. Biarkan saja mengalir sebagai satu wacana. Oke, oke. Itu satu. Yang kedua yang menarik Pak Hol, terkait dengan autentisitas atau otentisitas hati itu. Oke. Sekarang lagi rame itu digerakkan oleh komunitas pengkaji hadis, ada di George Washington University atau Ya. ada di Charleston University di Ya. Australia itu, Ya. kemudian ada beberapa teman di Jerman, Tübingen Tübingen ya, Iya, iya. Tübingen ya, beberapa menawarkan tentang satu metode memverifikasi ketersambungan sanad dan kesahihan suatu hadis menggunakan pendekatan isnad kummatan. Apa itu? Jadi sebetulnya para orientalis itu mereka memiliki pendekatan kesejarahan hadis ya. Kesejarahan hadis. Bagaimana membongkar habis-habisan apa yang ada di dalam tradisi lampau itu menggunakan pendekatan sejarah. Lahirlah seperti yang juga disampaikan oleh Prof. Abad itu, Ya, terkait dengan ya. Kelompok. apa namanya kritik terhadap sanad gitu. Kemudian
Ada juga yang menggunakan pendekatan matan. Matan itu kontennya apa? Sebenarnya orang hadis itu muncul, mungkin saja ada kepentingan untuk membuat sumber hukum agama, maka hadirlah ini teks-teks dan lain sebagainya. Nah, dari dua kelompok ini ada yang menjembatani. Ada tokoh namanya Harad Moski, guru dari Prof. Kamarudin Amin yang sekarang di Kementerian Agama itu. Menggabungkan isnad kumatan analisis. Tidak cukup mengkaji isnad atau sanad atau transmitter tadi, tapi juga pakai matan. Ini tidak sebagaimana tradisional ya, yang menggunakan pendekatan mustalah hadis tadi. Tapi ini lebih bisa lah kita sebut sebagai kontemporer. Ada unsur sejarahnya, ada unsur kajian teks, kemudian juga mengkomparasikan itu. Untuk mengilustrasikan sederhana begini, kalau dulu ada kajian sanad itu, ada teori common link, bahwa common link itu kalau ada suatu riwayat yang dia bertemu dalam satu dan dia mengalami explosion of isnad, ledakan sanad, tiba-tiba saya itu punya murid yang banyak, itu potensi dia adalah fabrikator, dia adalah sebagai orang yang membuat hadis itu. Makanya muncul asumsi wah ini hadis itu dibuat oleh generasi sekian. Nah, kemudian justru ketika ada verifikasi menggunakan matan, jadi matan itu diverifikasi melihat seberapa konsisten teks matan itu dipecah-pecah dari satu riwayat ke riwayat yang lain. Sebagai ilustrasi bahwa hadis Nabi itu kan nggak bisa hanya dilihat satu teks saja. Ada satu hadis itu kalau kita lihat sekian perawi, dan itu harus dikumpulkan untuk melihat seberapa konsisten varian hadis yang sama dari teks dengan teks yang berbeda. Nah, itu menurut Harad Moski itu akan menjadi lebih lengkap untuk kemudian melihat bahwa hadis Nabi sebenarnya otentik ketika dilihat dari sanad dan matannya menggunakan itu. Nah, yang terbaru karena sekarang sudah rame terkait dengan perkembangan teknologi, ini kemudian dialih ke bahasa pemrograman, Pak Akhol. Dialih ke bahasa pemrograman. Maksudnya ini kemudian dijadikan korpus. Kemudian dikumpulkan, dilihat menggunakan, ya saya sendiri nggak tahu banget tentang hal itu, tapi decoding lah. Itu decoding, kemudian menjadi satu hal yang menjadi potensi baru dalam kajian hadis. Yang nanti sebenarnya orientasinya adalah untuk melihat seberapa valid atau tidak, itu sebetulnya bisa dilihat dari seberapa konsisten dalam konteks matan itu. Ini gitu. Sudah ngomong program ya, komputer ya? Komputer, jadi sudah ke komputer, Pak. Embrionya adalah isnad kumatan tadi yang non komputer, tapi kemudian dikembangkan oleh teman-teman yang ada basicnya IT, ada juga yang murni Islamic Studies, melakukan kolaborasi untuk melihat ini. Misalkan di dalam Sahih Bukhari atau Kutubus Sittah itu kemudian ya dipretelin matannya dan lain sebagainya. Sekarang sudah lama itu menjadi proyek besar, Pak. Saya ikut juga di komunitas digital itu yang mengembangkan hal itu. Dan bagi saya ya ini termasuk juga selain yang pertama tadi. Pertama tadi saya bilang tentang living, kemudian adalah bagaimana hadis and digital itu, dan membuka ruang dalam kajian itu. Dan sekali lagi kembali ke pasal pertama tadi, otoritas dan otentisitas. Tetap ke situ, kajiannya adalah lari ke situ. Yang living hadis itu menjelaskan bagaimana otoritas, pada akhirnya praktek-praktek itu. Yang kedua tadi berkaitan dengan otentisitasnya. Setidaknya ada 3 ya yang perlu kita tindak lanjuti ya. Pertama adalah terobosan tentang living hadis. Bagaimana hadis diserap, diterima menjadi pola umum kehidupan hidup. Hadis itu sebagai teks hidup dalam masyarakat. Itu adalah satu studi tersendiri. Dan dengan begitu mengandaikan pasti interdisipliner. Pasti, Pak. Tidak mungkin. Bisa. Ini sebelum saya masuk sendiri karena ada agak lucu nih. Kenapa sih teman-teman saya tidak mengasesi yang menggunakan living? Dia nggak sadar tentang hal itu. Paradigmanya masih mono, tapi mau pakai itu. Artinya kita terjebak pada mono, tapi kita tidak bisa menjalankan ini dengan baik. Yang terjadi apa? Labeling. Yang terjadi labeling. Iki enek hadisnya, maka diambil aja, ditempel hadis. Yang membuat living hadis jadi lucu. Padahal living hadis itu seperti yang Pak Profik tadi ada transmisi dan transformasi. Apa itu transmisi? Apa itu transformasi? Transmisi itu suatu teks itu disampaikan.
dari generasi ke generasi Ya. dan boleh jadi mengalami perubahan, transformasi. Oke. Ada lintas budaya, Ya, lintas komunitas, ada Ya. lintas ideologi yang mengalami transformasi. Ya. Sama-sama tentang bahwa bagaimana mencintai Nabi, wujudnya bisa macam-macam. Oke. Mungkin teksnya bisa satu atau teksnya sekian. Tapi ekspresi budaya. Ekspresi budayanya bisa macam-macam. Apakah ada pengaruh yang lain? Ya itu wilayah yang mungkin saja kita bisa kaji lebih jauh. Seberapa dominan posisi teks itu dan transformasi itu apakah benar-benar terjadi? Ya. Dan di sana apakah mau wacana sebagaimana dalam diskursif itu? Oke. Mas Rizko, sejak kapan sebenarnya living hadis itu menjadi perbincangan akademik? Kalau mengacu living Quran ya kalau sekarang ya sekitar 14 tahun lalu lah Pak. Ya di abad inilah. Iya ya belum lama karena Jadi itu sebetulnya gejala abad 21 ya sebenarnya ya? gejala abad 21. Sebetulnya mulanya itu kalau mau mundur ya Pak Ya. Awal ya. Tapi dia sebutannya saya tadi lupa mention ada Quran, ada hadis, ada sunnah Pak Awal. Oke. Jadi kayak Fazlur Rahman itu membedakan Quran, hadis dan sunnah. Itu dibedakan oleh Fazlur Rahman. Kenapa hadis dan sunnah dibedakan? Ya. Karena sunnah ini dia lebih diasosiasikan kepada tradisi. Sunnah itu Dia lebih umum. Jadi Nabi itu Oke. di dalamnya sunnah macam-macam gitu. Ya. Kemudian diverbalisasi menjadi satu teks, Ya. ditulis, disampaikan menjadi satu hadis. sebenarnya itu tradisi ya. Bisa jadi begitu. Oke. Tapi yang tidak sepakat akan hal ini, wah itu akan memporak-porandakan Oke. hadis pada akhirnya. Oke. Lalu hadis apa menurut Fazlur Rahman? Ya hadis itu ya verbalisasi dari sunnah tadi itu. Jadi sunnahnya itu adalah tradisi. Tradisi. Yang bisa menyebut variabel apa saja yang Macam-macam membentuk sekali. tradisi. Betul. Lalu verbalisasinya itu adalah hadis. Yang diperdengarkan, Oke. dibacakan, ditulis, disampaikan dan diikuti. Tapi kemudian yang dominan justru hadis. Tapi kemudian oleh tradisionalis ya sebetulnya hadis was sunnah bimakna wahid. Ya hadis dan sunnah wahid. Kenapa begitu? Sebetulnya sejak zaman Nabi sudah ada perintah untuk menulis apa yang disampaikan oleh Nabi. Sudah ada. Itu perintah Rasul. Perintah Rasul. Dan Tapi ada juga yang menyampaikan Ya. barang siapa yang menulis dariku Ya. maka selain Al-Qur'an Ya. maka hapuslah. Itu juga ada. Mereka yang menggunakan pandangan argumen yang kedua mengatakan tidak ada tuh hadis, maka berkembang. Nah, teori Fazlur Rahman yang juga dimention Prof. Abad itu ya dengan teori double movement-nya itu Ya. yang mengatakan kalau menginterpretasikan hadis ya harus melihat masalah ideal moralnya, Ya. apa signifikansi pesannya itu apa. Itulah yang kemudian tadi kembali ke pertanyaan Pak Akhl terkait dengan sejak kapan Sejak gitu. kapan living Sebetulnya kalau dalam akademik global Ya. unrecognized Pak sebetulnya topik ini. Tapi Sebenarnya- ngalir aja Iya, karena iya, kita ini iya, terjebak pada kita ini scholar sekaligus kita ini seorang Oke. orang yang beragama berislam. Kita terjebak itu. Kalau mereka ya cair saja seperti tulisannya Barbara itu kan ya hadis yang hidup pada komunitas Jamaah Tabligh di India. Banyak yang mengutip artikel ini untuk Ya. mengatakan bahwa hadis itu sebetulnya hidup dan menjadi bagian dari masyarakat keseharian. Tapi nggak menyebut ini adalah living hadis dan sebagai suatu studi atau disiplin yang independen gitu. Ya, ya. Tapi kemudian oleh akademisi Indonesia lah ada Ya. living Quran, kemudian dikembangkan menjadi living hadis. Dan di secara Indonesia itu lebih dibuatkan ini loh maksudnya, lebih Iya. dibuatkan apa? Ruang Iya, ruang. yang diberi nama gitu. Diberi nama, betul. Dan kajian itu yang menulis banyak sekali Pak Hol. Banyak Tapi problemnya ya tadi itu terjebak pada seperti antropologi agama dan sosiologi agama. Oke. Gitu. Sambil dinikmati dulu ini. Iya. Gitu. Jadi maka ketika Prof Abad itu bilang harus hati-hati dalam studi living Quran, saya setuju sekali. Kalau tidak begitu nanti akan terjebak pada tadi itu. Menjadi sosiologi Dan antropologi atau menjadi labeling. Dua kutub yang sama-sama problematik. Betul. Apabila prinsip-prinsip dasar keilmuannya tidak dijalankan dengan baik. Jadi para mahasiswa, para sarjana, setidaknya dalam satu dekade terakhir ada isu metodologis yang begitu memantik polemik di lingkungan studi Al-Quran maupun studi hadis. Isu metodologis itu adalah
tawaran tentang living Quran atau living hadis. Sebenarnya ini satu paket ya, Satu Pak paket Ridho, ya. sebetulnya bisa diklaim begitu. Nah, polemiknya apa? Sebagian akademisi memandang bahwa boleh living hadis atau living Quran, tapi jangan pernah meninggalkan basic dasar sebagai suatu studi Al-Quran. Studi teks. Studi teks. Iya. Jadi andainya mahasiswa yang akan menawarkan skema penelitian untuk studi akhir living hadis atau Quran itu sudah mapan dulu di studi teksnya. Iya. Bukan ini pilihan karena tidak mampu studi teks. Iya, betul. Gitu. Atau yang kedua, bila sudah mapan studi teksnya sekalipun, selalu ada potensi meninggalkan teksnya menjadi semata-mata gejala sosiologi dan atau antropologi. Sehingga mengapa sejak awal kita berbincang itu, kalau living Quran atau hadis ditawarkan dan diterima sebagai alternatif metodologis dalam studi Al-Quran atau hadis kontemporer, maka prinsip dasar integrasi ilmunya harus mapan. Betul. Tanpa itu maka jatuhnya akan di dua kutub ekstrim itu ya. Kalau tidak labeling, ini ada gejala sosial diangkut acak, tapi di label hadis, di stempel, atau apa tadi? Meninggalkan tradisi studi teksnya. Iya, studi teksnya. Dan saya juga baru sadar bahwa baca-baca lagi kan, wah makanya ada kesalahan nih orang-orang yang menyuarakan living hadis. Jadi ada satu pernyataan, kalau kajian hadis tradisional itu dari teks ke konteks, maka kajian living hadis dari konteks ke teks. Tapi dari tidak sebetulnya salah sebetulnya dari konteks ke teks. Tapi artinya jangan kemudian konteks ini sangat dominan sekali, yang meniadakan proses bagaimana transmisi dan transformasi teks. Itu saya berusaha, termasuk kita yang menyuarakan itu bahaya kalau salah kaprah memahami hal itu. Maka selama ini menjadi perdebatan. Menurut Mas Rizko, salah kaprah itu terjadi nggak di lingkungan kita? Terjadi. Dalam skripsi, dalam tesis terjadi. Sangat terjadi, Pak. Maka saya wanti-wanti teman-teman, kalau mau menggunakan pendekatan, kalau mau living hadis ya harus interdisiplin. Maka pesan Pak Nur Syam ini saya pikir penting sekali. Misalkan saya tadi kata dalam penelitian saya hadis Nabi, ada suatu hadis disebut oleh suatu komunitas bukan hadis, tapi kalau saya menggunakan pendekatan bahwa ini saya memperlakukan dia adalah manusia yang bisa memaknai sesuatu dan punya sudut pandang tertentu dan dia punya cara sendiri untuk menerima sesuatu, ya saya hargai sebagai suatu pandangan yang bisa diterima sebagai pandangan komunitasnya. Betul. Dan implikasinya memang agak sedikit ini Pak Khol, implikasinya agak sedikit ya mungkin memicu kontroversi. Pada akhirnya ya akan ada yang namanya distorsi juga mungkin dalam arti sudut pandang tradisionalis. Oh jadi bias nih. Iya. Tapi kalau sebetulnya kalau kita sekali lagi saya mengulang, transmisi dan transformasi itu tetap dipegang, akan ketahuan secara refleksi. Wah iya, hadis Nabi sebetulnya tidak murni dalam bentuk tekstual, tapi sebetulnya sudah mengalami riwayah bil makna. Riwayah itu penting, bahwa hadis Nabi diriwayatkan dari generasi ke generasi dan ada proses perubahan-perubahan. Kontennya, idenya sama, tapi teksnya bisa bergeser. Apalagi ekspresi budayanya. Ekspresi budayanya bisa bergeser sekali. Nah itu kan yang luput untuk diungkap oleh para peneliti. Ya termasuk mungkin saya, sehingga ketika saya menulis ini agak gampang. Wah, ku ambil aja lah teori sastra lebih aman, resepsi. Karena sudah ada patokan ilmunya tentang resepsi. Mas, kekhawatiran pimpinan kita Profesor Abad itu menjadi masuk akal ya, karena dalam banyak diskusi Prof Abad Badruzaman maksudnya dalam perbincangan ini dalam kapasitas beliau sebagai warek satu, itu memang mewanti-wanti agar kita jangan gegabah di dalam menerapkan living Quran maupun living hadis di dalam penelitian mahasiswa, karena potensinya bisa meninggalkan tradisi studi teksnya. Dengan kata lain, beban dosen ilmu hadis dan IAT berat sekali dong. Dan background keilmuan juga sangat menentukan. Saya otodidak sekali, background saya memang tradisional, Al-Azhar dan lain sebagainya. Kemudian saya kalau mau menggunakan pendekatan itu mau nggak mau membaca banyak literatur, ya kan, antropologi, sosiologi dan sebagainya, paradigma ganda dan sebagainya. Itu yang menjadikan saya akhirnya
ya harus begini, kalau enggak sulit. Makanya pada akhirnya tidak mudah kemudian melakukan proses penelitian living hadis gitu. Sementara faktual untuk menguasai tradisi studi teks saja itu dibutuhkan waktu yang Betul. sangat panjang ya. Sangat panjang. Belum lagi dia harus kawin atau dikawinkan Benar. dengan kultur kajian dari rumpun ilmu yang lain. Seperti itu tantangannya Pak Wan. Oke. Tapi bagi saya artinya ketika ada tantangan, ada peluang Ada kan? peluang. Ada peluang sebenarnya. Ya. Makanya ketika teman-teman berbondong-bondong tidak suka studi hadis, saya ingin belajar. Saya ingin belajar lebih jauh. Bagi yang belum tahu, di UIN Tulungagung, prodi studi hadis itu sudah terakreditasi unggul. Betul. Betapapun mahasiswa kita satu kelas dan kelas kecil ya, tentu saja dengan status akreditasi unggul kita punya harapan akan menjadi salah satu prodi yang paling dilihat ya, paling bisa ditawarkan kepada masyarakat. Tapi secara keilmuan hampir semua prodi studi Al-Quran atau hadis mau di Indonesia atau di negara lain itu menghadapi tantangan keilmuan yang sama. Jadi dia dipaksa untuk tidak sekedar ya berhenti pada tradisi metode klasiknya, Betul. tapi dituntut mampu membuka diri dengan berbagai perkembangan keilmuan kontemporer. Kalau keilmuan ini mau terus berada dalam frekuensi perkembangan keilmuan. Nah tadi soal living Quran nanti bisa atau living hadis nanti kita bisa lanjutkan. Yang kedua soal otentisitas. Yang Mas Rizko sampaikan faktor yang kedua soal otentisitas itu bagaimana tradisi kontemporer itu mengawinkan antara matan dan studi atas matan dan sanad dan mungkin juga kritik sejarah. Bisa jadi. Iya. Dengan begitu dalam kelompok ini itu ditemukan kelompok revisionis yang sama dengan kritik terhadap Al-Quran dong. Betul. Ada satu tokoh yang mungkin bisa dirujuk lah. Ya. Masih muda sih sekarang kalau nggak salah, kalau tidak di Oxford saya kemarin sempat ikut seminar juga bareng dengan beliau. Ya. Ya saya bukan siapa-siapa tapi saya mendengarkan sekali. Kesannya dia adalah seorang revisionis gitu. Kesannya seorang revisionis. Joshua Little kalau nggak salah namanya Joshua Little. Oke. Sangat skeptis ketika yang lain menawarkan isnad kumatan itu sebagai pendekatan untuk menguji otentisitas. Oke. Karena pada akhirnya isnad kumatan sekalipun ada verifikasi matan dengan melihat varian matan seberapa presisi konsistensi itu, pada akhirnya penilaiannya adalah penilaian subjektif seorang peneliti. Jadi ketika misalkan sederhananya begini, ada satu hadis teksnya ada 10, dilihat mana yang hadis ini mana ya teks ini dikatakan teks yang kuat gitu, saling mendukung atau tidak. Akhirnya adalah mengacu pada justifikasi seorang peneliti. Ujung-ujungnya adalah justifikasi person peneliti. Apa itu justifikasi peneliti dalam konteks studi hadis? Ya pembenaran atas yang dilakukan oleh peneliti. Dilakukan oleh peneliti. Apakah berarti ini adalah hadisnya valid gitu. Pada akhirnya begitu, terjebak gitu. Pandangannya begitu. Jadi otentisitas itu sangat bergantung pada justifikasi peneliti. Boleh jadi bisa versi Joshua Little itu. Okay. Tapi makanya Pak Hol, ketika ada digitalisasi itu, itu adalah ikhtiar untuk menetralisir bias subjektif. Jadi kalau sudah dibahas dialih rupakan menjadi bahasa pemrograman, maka akan yang berbicara adalah komputasinya. Oke. Kalau konsisten ya berarti valid. Tidak valid gitu. Bayangan saya begitu. Saya nggak tahu banyak tentang itu, tapi saya membaca di permukaan. Lebih ada 3-4 abstrak conference di situ yang mengungkap itu. Ada yang backgroundnya dari IT, ada yang backgroundnya memang Islamic Studies. Saya mencoba untuk mengumpulkan hadis itu yang bisa diakses, kemudian dikaji dan melihat kebenaran itu tidak hanya dari aspek sanadnya, kesejarahan tadi itu, tapi juga melihat dari aspek matannya, kontennya itu. Gitu. Kelompok revisionis itu umumnya orientalis ya di masa lalu ya. Iya, orientalis. Sebutannya orientalis lama lah ya, old orientalis lama ya. Karena kemudian berikutnya kan ada istilah kalau yang paling berpengaruh dalam studi hadis ya. Iya, ada John Paul itu, ada Yosef Sach itu. Sama ya dengan studi mirip Al-Quran. Karena memang mereka medieval Islam kan. Medieval Islam ya. Medieval Islam atau mengkaji tradisi Islam ya nggak mau. Justru hadis yang banyak dihajar. Dibredelin mau. Teksnya banyak Pak. Teksnya kan banyak sekali dan di sana ada potensi perdebatan gitu. Ada
kesan pertentangan antar hadis ya kan. Maka ada di mata kuliah saya masih ingat sekali pada saat kuliah dulu ada namanya mata kuliah Raddus Syubhat atau mata kuliah yang isinya adalah Raddus Syubhat. Itu seperti mata kuliah yang isinya tentang bagaimana membantah tuduhan-tuduhan orientalis. Kami disiapkan untuk ini di Mesir ya. Jadi artinya memang sudah sejak awal sudah ramai sekali soal itu. Mustafa Al-Adhami, ada tokoh Muhammad Abu Zahu, kalau tidak salah, dan banyak tokoh-tokoh yang lain mencoba membantah itu. Ya seperti mereka sangat kelihatan skeptis Pak. Ada yang mengklasifikasikan, ada yang revisionis, ada yang skeptis. Skeptis itu lebih ekstrim lagi itu. Yang revisionis mungkin masih memberi ruang bahwa ada kebenaran dalam tradisi Islam itu, apakah Quran ataupun hadis. Kemudian yang ketiga adalah ya middle path antara revisionis dan skeptis yang diwakili misalkan katakanlah seperti Harad Moski itu menggunakan pendekatan isnad matan analisis. Yang skeptis negasi total. Negasi total. Kalau yang revisionis ya masih ada apresiasi terhadap di dunia Islam dalam upaya menghadapi kritik sejarah yang mewujud dalam kelompok revisionis, mau yang moderat maupun yang ekstrim, itu melahirkan semacam counter narasi nggak? Gerakan intelektual baru nggak? Iya, yang saya sebut tadi itu kelompok-kelompok yang mewacanakan untuk membantah tuduhan-tuduhan mereka itu, Pak. Misalnya tuduhan apa? Tuduhan yang paling menjadi concern bersama. Ya, hadis Nabi misalkan, hadis Nabi itu bukan karena dikanonisasi atau dikumpulkan di abad kesekian, maka itu diproduksi oleh generasi akhir itu. Ya, argumennya seperti yang saya katakan tadi, Nabi nggak pernah menyuruh menulis. Nabi tidak pernah menulis. Kalau menulis harus dihapus selain Al-Quran gitu. Tapi dibantah oleh proponennya, yang mendukung yang mengatakan enggak kok, Nabi juga sejak awal sudah menyuruh memerintah untuk menulis itu. Dalam konteks yang berbeda. Dan juga ada juga dibuktikan kumpulan-kumpulan para generasi awal, kumpulan hadis generasi awal yang dijadikan fakta sejarah, yang mengatakan ini sebenarnya ada juga kok tulisan. Kemudian ada juga yang mengatakan sebenarnya sejak awal hadis ini kan dominan tradisi oral dibandingkan tradisi tulis. Makanya tradisi oral itulah yang sebenarnya tidak bisa dianggap sepele. Karena sebenarnya ya masyarakat itu sangat kuat sekali. Makanya kelisanannya. Makanya kan ada istilah dhabitun fis sudur, itu sangat kuat hafalannya, bahkan hingga mengingat nama perawi yang terbalik namanya. Dan ada istilahnya ini Pak Hol, kalau dalam tradisi hasanah hadis klasik itu ada tahammul wal ada itu bagaimana ungkapan yang digunakan mencitrakan seberapa kuat riwayat yang diperoleh. Contohnya misalkan saya mendengar, saya dikabari dari Pak Ahol, saya menyaksikan langsung, itu diperhatikan oleh para muslim tradisional dan dijadikan sebagai landasan bahwa sebegitu perhatiannya terhadap proses transmisi periwayatan. Soal ada yang skeptis terhadap hal itu adalah bagi saya soal yang lain lah, karena ini adalah warisan yang saya pikir juga menarik juga untuk dilihat lebih jauh. Ya, bagaimanapun orientalis memberi kontribusi besar. Betul, sangat dalam sekali perkembangan studi hadis mau yang berhaluan skeptis maupun yang moderat. Kalau nggak begitu kan nggak sadar juga nih bahwa mungkin saja ada celah-celah yang bisa ditutup, gap-gap itu oleh para akademisi atau mungkin ulama-ulama hadis itu. Kalau yang sekarang yang lagi naik misalkan ada Syarif Hatim Auni itu yang dari Saudi Arabia itu. Tapi pendekatannya sedikit menggunakan pendekatan kontemporer juga. Gitu. Ditandai apa? Ditandai interpretasinya tidak murni interpretasi yang yang sudah diwariskan oleh sebelumnya. Jadi ada maqasidi lah, kalau sekarang lagi rame maqasidi lebih pendekatan yang sifatnya fundamental, hal-hal yang
terbuka, artinya teks itu bisa terbuka yang bisa diinterpretasi lebih jauh dengan tetap menjaga hal-hal yang tidak bisa diotak-atik misalkan gitu. Mungkin saja begitu. Saya juga kurang mengeksplor jauh. Mas, respon terhadap warisan orientalisme itu kan melahirkan arus baru dalam studi hadis kontemporer. Betul. Dengan nuansa postkolonial. Benar. Disebut apa metodenya? Metode bernuansa postkolonial, tapi ada metode yang spesifik. Saya agak lupa Apa? dalam ingatan. Tapi nuansanya postkolonial. Dekolonisasi. Dekolonisasi. Oh, dekolonisasi. Apa isi dari Jadi narasi begini, itu? Saya sendiri juga kurang mengeksplorasi jauh Pak Hol tentang dekolonisasi ya. Iya. Saya membaca terakhir itu tulisannya Mas Ahmad Rafiq Mudzakkir, alumni Boston. Rafiq Mudzakkir. Bukan yang Ahmad Rafiq, yang ini Bukan. yang lain lagi. Oke. Penerima beasiswa Fulbright kalau nggak salah. Oke, S1 oke. Al-Azhar, nggak tahu S2-nya di mana, S3-nya saya tidak tahu. Di Boston kalau nggak salah. Oh, Oke. di Boston, di Amerika. Ya. Dia mewacanakan itu dekolonisasi studi hadis. Studi hadis. Saya tidak tahu istilah dekolonisasi yang dimaksud itu Iya. spesifik Iya. ataukah tidak. Tapi Iya. saya membaca begini, ada semacam ingin membawa tren baru, Iya. kajian hadis, Iya. tetap kritis tapi juga tidak terlampau terjebak pada Western centris, European centris gitu. Tetap kritis terhadap tradisi klasik, Betul. tapi tidak terseret jauh dalam orientasi orientalis. Betul. Oke. Gitu. Wujudnya, bentuknya seperti apa? Salah satu yang saya kebetulan baru baca satu Iya. artikel ya di Iya. tulisannya itu. Iya. Itu membaca perdebatan Yasir Audah dan Jonathan Brown tentang Oke. usia pernikahan Aisyah. Usia pernikahan Aisyah. Kan usia pernikahan Aisyah itu kan masih belia, kecil Iya, ya, masih berapa? Konon 9. 9. Iya. Konon 9 gitu. Kemudian itu dibantah oleh banyak kalangan termasuk internal umat Islam gitu. Oke. Karena sebetulnya itu suatu hal yang harusnya tidak terjadi gitu. Oke. Tapi kata Jonathan Brown versi Mas Ahmad Rafiq ini Iya. tidak bisa juga membantah fakta historis itu bahwa itu terjadi. Oke. Tidak boleh menggunakan sudut pandang barat untuk melihat apakah itu bisa diterima atau tidak. Oke. Karena faktanya menurut dia ya, saya Iya. juga lupa detailnya Iya, begitu. iya. Menurut dia bahwa Jonathan Brown ini. Jonathan Brown ini Ya. pengkaji hadis. Ya. Menurut dia bahwa pada masyarakat lalu sebetulnya justru tidak aneh kok pernikahan Di usia itu? Di usia itu. Tidak hanya di masyarakat Arab, bahkan di negara-negara tertentu di Barat, gitu. Dan itu menurut beliau ya tidak, sekalipun mungkin saja itu seperti suatu hal yang aneh, tapi Ya. kalau faktanya begitu mau apa? Ya. Gitu. Itu artinya mengapresiasi mengapresiasi tradisi, tapi juga memberi ruang untuk memberikan argumen-argumen lain yang bisa diterima oleh scholar kontemporer. Oke. Saya sebetulnya ingin mengkaji lebih jauh soal itu Pak Hol, tapi saya sendiri juga masih terbatas sekali. Tidak banyak yang mengeksplor khususnya hadis. Kalau Oke. yang konteks Islam kayaknya sudah mulai banyak. Kalau untuk pandangan Brown tadi seperti itu, apa dekolonialnya? Nah itu. Mungkin ya, saya terkesan sepintas saja sih. Iya. Yang disuarakan bahwa jangan terjebak pada sudut pandang Barat untuk melihat suatu tradisi atau suatu keilmuan yang hadir dalam suatu tradisi tertentu. Katakanlah di sini adalah Timur. Gitu. Ya. Parameternya harus parameter atau menggunakan world view-nya Timur juga. Kalau enggak nanti terjebak pada sesuatu yang tidak sesuai dengan faktualnya gitu. Intinya saya nggak tahu lah Pak, Ya. detail-detail item-item kenapa kemudian itu disebut sebagai dekolonisasi. Maka saya di awal tadi menyatakan apakah itu yang disebut sebagai nuansa postkolonial. Seenggak-enggaknya itu menawarkan sudut pandang yang tetap mengapresiasi tradisi, tetapi juga tidak terjebak pada apologetik, apologi.
Tidak terjebak pada apologi. Pembelaan terhadap apa yang diyakini. Intinya adalah menghadirkan fakta sejarah sebagaimana direpresentasikan dalam matan hadis. Betul. Ya, dalam studi otentisitas, tapi tetap tidak meninggalkan worldview ya, worldview timur. Dan tidak selalu mengukur segala sesuatu dengan cara pandang di luar worldview masyarakatnya. Kurang lebih kayaknya gitu. Mungkin begitu. Nah, kalau itu kan kritik sejarah cukup ya. Makanya itu apakah disebut sebagai kolonial atau bukan? Iya. Saya nggak tahu juga. Sebagai terminologi baru atau pendekatan baru, seberapa dia diserap di lingkungan PT KIN? Belum sih Pak, ini baru beberapa tahun terakhir sih ini, belum sampai. Di kolonial itu baru masih sangat baru sekali dan mungkin tidak bahkan banyak. Perbincangannya belum sangat tegas belum sekali. Menawarkan metode apa yang spesifik? Ya baru muncul itu sudah diserang bahwa ini apa bedanya dengan berapologi itu, karena pada akhirnya mengglorifikasi tradisi Islam gitu. Ada skeptis seperti itu. Ya. Saya kira sebagai isu itu sudah begitu ramai diserap, lalu mematik ragam perbincangan gitu. Tapi kalau contohnya, tentu saja karena keterbatasan ya, keterbatasan kita mengakses sumber, membaca dan contoh ya. Sejauh ini maka kalau makna dekolonialisasi hadis seperti itu, maka sebenarnya itu adalah kelanjutan dari kritik sejarah. Begitu kan Pak? Bisa jadi, betul Pak. Karena mau kamu kan ya kritik sejarah juga. Kritik sejarah. Satu pendekatan yang sangat khas diintrodusir oleh generasi orientalis dalam studi Al-Quran maupun hadis, dan itu menyuntikkan kritisisme yang luar biasa, baik di lingkungan perguruan tinggi Islam maupun di dunia akademik secara universal kan? Betul. Gitu. Kerucutnya gimana nih? Studi hadis tidak bisa berhenti dalam kekayaan khasanah metodologi klasik saja. Betul. Kalau dia mau berkembang, maka dia harus juga membuka diri dengan berbagai perkembangan. Dengan berbagai perkembangan, dan kalau boleh dimention ulang tentang living hadis tadi, pop culture itu menjadi ranah baru yang penting. Pop culture, ekspresi hadis Nabi di media sosial, ekspresi hadis Nabi di media massa. Pop culture itu untuk menyebut suatu kultur hibrid ya di dunia digital. Betul. Boleh jadi salah satunya itu. Ya artificial performance ya. Artificial performance yang lebih sangat dinamis sekali, bisa ke arah otentisitas, bisa ke arah otoritas, lain-lain lagi situ lagi pada akhirnya. Dan itu tetap bagi saya ya ada teksnya, ada transformasinya, ada perubahan-perubahan, ada kekayaan ekspresi gitu. Ya. Dan itu yang ya mulai dilihat lah oleh para teman-teman yang mengikuti kajian hadis itu. Apapun perkembangannya, modalitas utamanya adalah tetap studi teks. Bagi saya itu Pak Akmal. Kalau enggak akan tercerabut dari akarnya. Ini penting sekali ya, juga sekaligus untuk menjawab keresahan Profesor Abad Badruzaman ya, bahwa kami minta di prodi hadis dan IAT tetap diperbolehkan untuk studi living Quran dan hadis. Tapi syaratnya ketat. Iya, tidak boleh meninggalkan tradisi Quranic studies. Artinya harus mapan banget dalam tradisi teks, baru berkenalan dengan disiplin-disiplin atau metode-metode yang lain, sehingga menghasilkan model studi yang kaya, kurang lebih begitu. Tapi Mas Rizko juga memberi kita sinyal jangan abaikan budaya pop. Betul. Terutama yang lahir karena percepatan teknologi digital hari ini. Ekspresi pergeseran otoritasnya. Bagaimana hadis dirayakan di dunia maya, membentuk jaringan komunitas baru dan ada wadahnya, dalam ekspresi yang macam-macam. Klaim-klaim itu adalah menjalankan sunnah dan sebagainya. Gitu. Banyak rupanya. Jadi kalau ada anggapan prodi hadis secara metodologis enggak Pak, masih berpeluang sekali Pak. Ini justru studi ini berpotensi besar, punya medan baru, lahan baru, baik secara metodologis juga bisa menantang ya,
celah-celah baru yang bisa dijadikan sebagai arena refleksi baru. Kita bahkan belum membahas hadis sufistiknya. Tidak usah dibahas, ini bukunya hanya syarat lulus sudah Pak. Bagi yang menghendaki karya Bapak Dr. Rizka Ahmadi, orkestrasi hadis sufi, ini bisa ditemukan di mana? Di marketplace ada, atau menghubungi saya juga masih ada beberapa. Bisa langsung. Nanti kita Atau di mention. Bildung, penerbit Bildung itu ada. Oh gitu ya. Oke. Di penerbitnya langsung ya, Bildung ya. Atau Tapi nanti kita beri mention di bawahnya untuk bisa mengakses buku ini. Yang pasti ini bukan pertemuan terakhir, Mas Rizko. Kita masih ada obrolan tentang hadis sufistik. ada yang dekolonisasi yang masih Dekolonisasi yang masih tadi. dipertanyakan. Betul. Belum lagi bagaimana resepsi di lingkungan sufistik atau mayoritas Sunni. Masih banyak sekali tema tentang hadis. Kita hanya salah sangka saja bahwa isu ini temanya sudah mentok itu dalam tradisi klasik, rupanya tidak. Dan saya pesan satu untuk prodi ilmu hadis Ayo, Pak Hol, bahwa ya. ada satu mata kuliah yang bagi saya nggak boleh hilang itu. Apa itu? Hadis dan aliran. Hadis dan aliran kalau nggak salah di Pak Korprodi itu saya baca kurikulum itu. Kenapa? Menjaga kekayaan hasanah, bahwa aliran itu sebetulnya punya cara dan pola sendiri Di dalam menjaga hadis. menjaga hadis. Aliran itu maksudnya Ya, firqah. macam-macam, bisa firqah, Bisa mazhab, bisa fikih. madhab, bisa ideologi, bisa lain-lain. Hadis dan aliran. Aliran. Nanti saya bertanggung jawab untuk Karena Bang juga berperan tidak hanya sebagai merawat podcaster mata ya. kuliah itu tetap ada di prodi hadis. Terima kasih tidak terhingga Mas Rizko. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Sukses Mohon. terus untuk studi hadisnya. Iya. Gitu. Sebagai calon profesor atau guru besar hadis sufistik. Ini adalah maskot kita saat ini dan di masa yang akan datang. Sukses Amin. terus Mas Rizko. Terima kasih atas kesempatannya Pak Afal. Ya, kita- Salah-salah mohon dimaafkan. Oh enggak ada. Yang ada hanyalah kita butuh edisi tambahan untuk membincang secara khusus hadis sufis, hadis sufistik dengan berbagai varian obrolannya. Sampai ketemu di edisi ke depan.